Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini di sini saya bisa hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Baik, jadi di sini saya akan membahas kembali mengenai strategi C5 dan C6. Kenapa? Karena banyak yang merequest dan banyak yang ingin bisa menggunakan strategi C5 dan C6. Terutama di sini banyak yang tidak mengetahui areanya ya. Nah, akan tetapi sebelum saya lanjut, saya di sini akan menyampaikan sebuah pesan untuk teman-teman semua ya, atau juga menegaskan dan mengingatkan kembali mengenai channel YouTube ini ya. Jadi di sini saya mengingatkan kembali niat dan tujuan saya membuat channel YouTube ini untuk berbagi ilmu trading secara gratis. Tidak ada yang namanya jual beli, tidak ada yang namanya afiliasi ya. Untuk masalah psikologi, mental, itu balik lagi ke diri teman-teman sendiri. Untuk melatihnya itu banyak cara ya. Teman-teman, nih saya sarankan jika teman-teman ingin melatih mental dan psikologi teman-teman, teman-teman bisa deposit $10 saja ya, $10. Kenapa? Jadi hitung-hitung teman-teman berkorban untuk melatih mental dan psikologi teman-teman untuk lebih memantapkan bahwa teman-teman ini yakin dan siap untuk bertrading menggunakan strategi yang teman-teman miliki ya, seperti itu. Jadi di sini kenapa saya tidak menggunakan akun real, bukan karena saya miskin atau saya tidak punya uang ya. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat trader-trader lain atau mentor-mentor lain yang menggunakan akun real, sama saja dia menyampaikan sebuah ilmu tradingnya. Dan saya di sini menyampaikan ilmu trading juga ya, bukan menyampaikan atau memberikan sebuah mental ya. Ilmu mental bukan ya. Karena ilmu mental itu balik lagi ke diri teman-teman sendiri ya, dilatihnya. Akan tetapi untuk mematangkan, untuk mematapkan ilmu tradingnya, teman-teman bisa melihat channel-channel YouTube yang memiliki edukasi ilmu trading yang menjelaskan secara detail ya. Oke, baik ya. Sebelum saya lanjut, kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silahkan di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, yang tentu juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, terutama ya, silakan teman-teman berkomentar. Jika teman-teman saya ingin membahas sebuah strategi, teman-teman silakan berkomentar ya di bawah. Dan berkomentar yang baik, karena jika berkomentar yang buruk itu, yang negatif pasti tidak akan muncul. Dan di YouTube ini pasti ada aturannya yang dimana ketika ada komentar yang tidak pantas pasti tidak akan dimunculkan ya. Seperti itu. Mohon maaf ya jika sedikit grogi karena baru pertama kali lagi saya berbicara dan menyampaikan ilmu ya, takutnya saya salah kata ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu sebuah areanya ya. Untuk areanya sendiri yaitu ketika resist dan support itu bertemu di jangka waktu sebelumnya. Jadi C5 C6 ini yaitu perpantulan antara resist dan support. Jadi ketika C5-nya itu pasti bisa dijadikan itu pemantulan, bisa juga penerusan. Gimana arahan dari C1 dan C4 ya, seperti itu. Nah, ini berada di C4, akan tetapi saya tidak akan dulu langsung open posisi. Kenapa? Karena di C5 C6 ini harus benar-benar fokus kita mencari dulu area ya, karena area yang pas pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Tetapi jika area yang tidak pas pasti akan mendapatkan loss ya, seperti itu. Baik, di sini di candlestick yang sedang terjadi ini berada di area resist ya teman-teman, berada di area resist. Dan sekarang kita lihat di jangka waktu sebelumnya apakah menyentuh area support atau tidak ya. Nah, di sini menyentuh area resist. Nah, di sini menyentuh area support ya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk strategi C5 dan C6 ya. Kenapa Kang? Apakah yakin strategi ini areanya seperti ini? Ya, karena yang sering saya jelaskan, yang sering saya gunakan, atau yang sering saya berikan di edukasi di video sebelum-sebelumnya, yaitu areanya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi pemantulan antara resist dan support ya. Baik, sekarang masih di C1.
kita tandai dulu ya. Kita tandai ini apa ini asetnya ini, Euro GBP. Mana Euro GBP ya, kita cari dulu Euro GBP. Oke, karena masih di C1 kita lihat lagi. Oke ya, jadi C1 ya, ini juga masih masuk areanya. Kenapa? Karena C1 ini berada di area support ya, dan di jangka waktu sebelumnya menyentuh area resist dan area support kembali ya. Tuh ya, ini juga masih bisa digunakan. GBP NGT ya. Mana GBP NGT? Jadi yang penting kita cari dulu areanya ya, bukan presentasinya, karena ini untuk menyampaikan ilmu tradingnya atau sebuah area ya. Oke, saya akan bermain dulu di Euro GBP ya, karena masih areanya, karena ini kan di area support dan di jangka waktu sebelumnya ini juga menyentuh area resist ya, area resist. Di sini juga menyentuh area resist ya. Oke, oh ini penurunan ya. Kita tidak akan menggunakan dulu. Tidak akan menggunakan karena penembusan ya. Kita buka di GBP NGT. Oke, kita lihat. Oke, GBP NGT, kita mulai di GBP NGT ya. Nah, selanjutnya area sudah saya jelaskan di sini cara menentukan sebuah arah candle ya. Jadi C1 itu artinya atas. Kenapa? Karena bodinya lebih besar daripada candlestick sebelumnya ya, candlestick ini. Nah, jadi untuk membandingkan body itu tidak dari warna ya. Maaf, untuk menentukan arah itu tidak dari warna ketika bodinya itu berbeda. Tetapi jika bodinya itu sama, maka kita tentukan arahnya dari warna ya, seperti itu. Baik, ini sudah C4, kita fokus dulu. C1 itu atas karena bodinya lebih besar ya, lebih tinggi daripada candlestick sebelumnya. C2 itu bawah, C3 bawah, C4 atas ya. Kenapa atas? Karena di C3 itu kan doji, jadi tidak memiliki body. Yang jelas jika C4 ini bodinya tipis juga pasti lebih memiliki body karena bukan doji ya. Tetapi jika doji di C4 itu beda lagi artinya. Jika dojinya itu merah, berarti itu diartikannya dia adalah atas. Jika dojinya itu hijau, diartikannya yaitu bawah ya, seperti itu. Berarti kita open posisi buy ya di C5. Sorry ini ya, jika grogi karena baru membuat lagi edukasi, takutnya saya salah bicara ya. Oke, kita open posisi di detik 50. Nah, kenapa di detik 50? Karena menunggu momen ya. Karena kan di C5 ini kan open posisinya buy, jadi tunggu dulu candle menjadi candlestick bearish ya, seperti itu. Jadi enaknya itu ketika misalnya di C5 loss, pasti di C6 kan masih ada 10 detik lagi. Jadi kita bisa open posisi langsung di detik 00 di C6 nya itu. Namun jika di C5 nya profit ya sudah. Oke ya, kita lihat saja di C6 nya 10 detik terakhir. Nah, kalau seperti ini sudah jelas pasti akan profit ya, karena ketika open posisi ya, harga pembukaan dengan harga penutupan sangat jauh. Oke,
Terbukti ya, karena untuk areanya ini cukup mudah dan cukup dipahami. Yang penting teman-teman cari area yang pas. Ketika candlestick yang sedang terjadi ini berada di support, maka di maka di jangka waktu sebelumnya harus menyentuh resist ya. Sebaliknya juga seperti itu. Yang penting jangan sampai teman-teman mencari area yang salah ya, karena itu areanya. Dan untuk menentukan arahnya cukup melihat perbandingan body ya. Jika bodinya itu sama, maka ditentukan arahnya dari warna. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan karena saya ada urusan. Untuk materi atau penjelasannya cukup sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak jelas ya, tidak jelas. Silakan teman-teman bisa berkomentar ya. Maaf juga jika penjelasannya sedikit grogi ya, karena baru pertama kali lagi membuat ya untuk menjelaskan, karena saya takut bicara dan susah ya ketika menjelaskan sambil fokus meneliti area ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.